Pokoknya aku mau tinggal di Korea Selatan dan aku mau kuliah di Korea. Aku apply dan aku gagal. Tuhan tuh dengar doa kita dan Tuhan kasih orang-orang yang begitu baik. Oke. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini mungkin buat kalian yang mengenal Hana dan follow Instagramnya Hana mungkin tahu kalau misalnya bulan Maret kemarin itu aku sempat pulang ke Indonesia dan sekarang aku balik lagi ke Korea. Yeay! Nah, sebenarnya aku cuma pengen sharing sih dan pengen cerita. Mungkin ada teman-teman di sana yang punya pengalaman sama kayak aku. Kenapa aku balik lagi ke Korea Selatan? Kalau misalnya kemarin kan aku udah ke Korea itu untuk belajar bahasa di Sogang, dan puji Tuhan aku sudah selesai 6 level. Itu 1,5 tahun aku udah selesai, dan akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dan sekarang aku balik lagi karena aku dapat kesempatan untuk melanjutkan S2 di Korea Selatan. Jadi sebenarnya aku itu kan suka sama Korea udah dari kuliah, dari SMA sih sebenarnya. Aku suka Korea itu gara-gara Running Man. Dan pas aku kuliah, itu kayaknya semester 4 atau semester 5 tuh aku udah mulai punya keinginan aku mau kuliah di Korea Selatan. Pokoknya aku mau tinggal di Korea Selatan dan aku mau kuliah di Korea. Jadi sejak saat itu aku mulai cari-cari cara-cara untuk bisa kuliah di sana, mulai dari biaya hidup, dari biaya kuliah, dan apa aja yang harus aku siapin gitu. Satu lagi sih, aku siapinnya dengan berdoa gitu kan. Jadi aku mulai berdoa sama Tuhan, aku mulai Tuhan, aku pengen kuliah S2 di Korea gitu. Dan akhirnya aku mulai mempersiapkan diri dengan ikut les bahasa Korea dan mulai cari-cari tahu tentang cara untuk bisa kuliah di Korea gratis karena biayanya mahal banget. Dan akhirnya aku ketemu sama beasiswa KGSP. Di Binus University itu aku lulus tahun 2018. Dan akhirnya aku langsung mempersiapkan beasiswa KGSP ini. Cuman jujur Hana itu kalau misalnya belajar bahasa itu sebenarnya agak kurang. Bahkan bahasa Inggris aku aja sampai sekarang masih belum begitu bagus. Jadi akhirnya aku apply dengan tanpa TOEFL, tanpa IELTS, apalagi topik ada sih, tapi cuma level 2 waktu itu. Dan aku masih belum tahu apa itu personal statement, apa itu study plan. Jadi aku cuma asal-asalan doang mempersiapkan, tapi aku mempersiapkan itu dengan sangat-sangat serius dan aku berdoa tuh kenceng banget sama Tuhan. Aku percaya kalau Tuhan pasti akan kasih aku kesempatan untuk ke Korea lewat beasiswa ini. Dan akhirnya singkat cerita, aku apply dan aku gagal. Di situ aku nggak mau nyerah sampai ke situ dan aku mulai minta izin sama mama papa aku, apakah mama papa punya biaya untuk menyekolahkan aku sekolah bahasa di Korea gitu kan. Dan akhirnya mama papa ngebolehin. Aku masih ingat banget itu Februari 2019 aku daftar di Sogang Korea Language Center dan sudah diterima, tinggal apply visa. Tapi pas aku mau apply visa itu besoknya aku udah mau pergi ke Jakarta. Hari ini tiba-tiba mamaku didiagnosa kanker payudara. Otomatis mamaku waktu itu langsung berangkat pergi ke Kuching, Malaysia. Singkat cerita, akhirnya aku tahun Februari 2019 itu aku nggak jadi ke Korea. Jadi akhirnya aku tetap di rumah dan kami sekeluarga temenin mama pengobatan, kemoterapi dan lain-lain. Sebenarnya dalam hati aku udah nggak punya keinginan besar lagi untuk pergi ke Korea karena aku merasa mungkin Tuhan nggak kasih aku kesempatan untuk pergi. Tapi pada akhirnya pas mama udah selesai kemo, mama mungkin mama tahu aku tuh pengen banget pergi ke Korea, jadinya orang tua aku dua-duanya oke, maaf. Oke, jadi akhirnya di Agustus 2019 di tahun yang sama aku kembali apply dan aku kembali daftar di Sogang dan apply visa dan akhirnya aku benar-benar berangkat tahun 2019. Aku rencana itu kuliah bahasa itu mungkin 1 tahun dan setelah itu aku mau apply lagi untuk bukan KGSP, aku mau apply beasiswa kampus. Jadi kampus itu di Korea itu kalau misalnya kita topiknya level berapa gitu bisa dapat potongan biaya pendaftaran. Tapi entahlah ya, namanya manusia cuma bisa berencanakan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. 2020, di awal 2020 pandemi corona terjadi. Dan saat itu aku
tidak menuntut apapun karena biaya masuk kuliah di Korea itu memang sangat mahal. Dan akhirnya aku tetap berusaha untuk ya sudahlah, yang penting sekarang aku serius belajar bahasanya dulu. Aku sambil part time, dan aku mulai mencari-cari cara dan tetap berdoa sama Tuhan gimana gitu. Maret 2020 ya, aku apply ke Chung-Ang University dan Yonsei University tidak lewat KGSP. Aku apply untuk semester spring waktu itu, dan aku diterima dan Yonsei aku ditolak di Yonsei, tapi aku diterima di Chung-Ang. Cuman waktu itu, dan orang tua aku juga memang belum punya biaya untuk bisa masuk, dan akhirnya di detik itulah aku merasa Tuhan, dari tahun 2016 aku berdoa minta kuliah di Korea, dan sampai tahun 2020 kayaknya Tuhan gak kasih, kayak Tuhan menunjukkan kalau misalnya aku itu udah Hana stop mimpi kuliah di Korea karena itu bukan jalan kamu gitu. Aku merasa seperti itu dan akhirnya aku menyerah. Oke, singkat cerita lagi, itu detik-detik aku mau pulang, aku masih ingat banget itu bulan Februari. Di sini sih aku merasa kayak Tuhan tuh Tuhan tuh punya cara yang sangat-sangat tidak bisa kita tebak. Tuhan punya caranya sendiri untuk bisa menunjukkan, Tuhan tuh dengar doa kita. Dan oh my God, kenapa aku nangis? Jadi aku bersyukur karena di saat aku akan menyerah sama mimpi aku, Tuhan kasih orang-orang yang begitu baik, orang tua yang selalu support apapun keputusan aku. Oh my God, ini bukan vlog mau nangis-nangisan. Hana, kenapa malah nangis? Ya, jadi singkat cerita, pokoknya di tahun Februari 2021 itu, pokoknya aku udah siap-siap mau pulang, dan Tuhan kirimkan aku orang-orang yang begitu baik. Bahkan aku ketemu satu teman yang pengalaman itu sama kayak aku, dia juga mau masuk univ di Korea, cuman waktu itu dia juga gagal. Dan akhirnya kami berdua sama-sama saling menyemangati satu sama lain. Oke, kita apply lagi untuk bulan fall 2021. Dan aku bilang sama orang tua aku, Ma, Pa, Hana apply aja ya, keterima atau nggak keterimanya, keterima syukur, nggak keterima ya udah, berarti memang udah selesai. Dan kalaupun keterima dan uangnya memang nggak ada, nggak apa-apa. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa aku tuh lewat satu pendeta kenalan papaku. Dia mendorong aku kembali untuk bisa apply KGSP 2021. Waktu itu aku beneran gak mau masuk jalur KGSP lagi karena aku trauma, karena aku merasa aku gak akan mungkin bisa dapat beasiswa yang wow gitu, karena KGSP itu adalah beasiswa yang bener-bener dikejar-kejar sama orang yang mau kuliah di Korea gitu kan. Tapi dia bilang, kamu apply, kamu harus apply, kamu tuh punya spesifikasi yang bisa lolos gitu, bahasa Korea kamu topiknya lumayan, dan nilai kamu juga pas kuliah bagus. Ya pokoknya apply, nggak mau tahu kamu apply. Dan dia beneran dan beliau pendeta Korea ini beneran paksa aku, dan akhirnya aku mau nggak mau ya udahlah, nah lihat aja nanti paling juga ketolak gitu kan. Dan akhirnya dalam jangka waktu itu kalau nggak salah deadline KGSP berakhir itu sekitar pertengahan Maret. Ya pokoknya aku cuma punya waktu kira-kira 3 minggu untuk mempersiapkan semua dokumen aku untuk apply KGSP. Dan aku dari Korea, ijazah semuanya aku kirim lagi ke Indonesia, dan puji Tuhan, Tuhan juga sediakan teman-teman yang mau bantu aku dari Indonesia. Akhirnya aku apply ke Dongguk University jurusan di Departemen Korean Language and Literature, jurusan Creative Writing. Kenapa aku pilih Dongguk? Karena waktu itu Dongguk itu deadline-nya yang paling panjang. Tapi tetap aja aku tetap apply di Dongguk karena memang ada jurusan yang aku pengen, yaitu tadi Creative Writing. Karena memang dari dulu aku suka nulis, aku suka baca novel, dan aku berharap jurusan ini bisa bantu aku gitu. Ya ini sih luar biasanya, aku lolos tahap aku di interview sama Dongguk, bahkan interviewnya pun pertanyaan-pertanyaan semuanya yang tidak aku duga, yang sangat-sangat bisa aku jawab. Dan aku pun lolos tahap pertama, dan aku lolos tahap kedua, jadi tinggal cek kesehatan. Dan akhirnya puji Tuhan aku diterima di GKS 2021. Bahkan sampai sekarang ini, jadi sekarang ini aku udah di Korea dan aku lagi karantina. Jadi sampai sekarang pun setiap aku bangun dan aku lihat, wah, Hana udah di Korea lagi nih, itu tuh
bagai mimpi yang jadi kenyataan. Aku nggak pernah menduga kalau Tuhan kasih aku sesuatu yang se-wow ini gitu. Jadi GKS itu bukan hanya ngebayarin, bukan hanya mensponsori biaya kuliah, tapi GKS juga biayai kehidupan sehari-hari, dan bahkan karantina ini pun semuanya aku nikmati secara gratis. Mungkin teman-teman di luar sana ada banyak yang punya masalah yang sama. Mungkin nggak semua orang punya mimpi yang sama kayak aku, tapi mungkin sekarang gara-gara pandemi, gara-gara corona, semuanya mulai kehilangan harapan dan mulai merasa Tuhan tuh nggak dengar doa-doanya kita. Tapi semuanya itu salah. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin akan besar kuasanya. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa ditebak, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bahkan akan memberikan apapun kepada kita melebihi apa yang kita minta. Berikan semua hidupmu dan berikan doa-doamu itu agar semuanya terjadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Teman-teman yang mungkin sekarang patah semangat ataupun sedang mendoakan sesuatu dan belum terjadi, percayalah segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan akan menjawab doa-doamu pada waktunya Tuhan, bukan waktumu. Jujur sama ada banyak teman-teman di sana teman-temanku yang seumuran dengan aku tuh sudah punya pekerjaan yang baik, sudah menikah, sudah punya pacar, bahkan punya rumah, punya anak. Dan aku kadang merasa iri dengan hidupnya mereka. Sepertinya mereka tuh flow-nya kayak lurus gitu, nggak naik turun. Tapi aku diingatkan banyak orang yang menyemangati aku dan berkata bahwa ini Tuhan kita itu bukan Tuhan yang copy paste. Jadi hidup semua orang tuh nggak sama. Tapi aku percaya kalau Tuhan udah kasih kita, maka Tuhan tuh tahu kita bisa melakukannya. Dan yang penting kita andalkan saja Tuhan kita itu. Mungkin untuk teman-teman yang di sini yang pengen juga dapat beasiswa GSP, aku akan upload tips-tips yang mungkin bisa membantu kalian untuk bisa lolos. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati.